Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Waswamsa dari Fakultas Teknik Elektro UNM, jurusan Prodi Teknik Elektro GCS Software Engineering bekerjasama dengan Singapura. Di sini saya akan membahas di sini saya akan mempresentasikan startup OLX.co.id. Judul presentasi saya ialah analisis toko online OLX.co.id, disusun oleh saya sendiri. Di sini saya akan menganalisis tentang sejarahnya, persaingan bisnis di OLX, keamanannya, dan cara presentasinya serta sistem bisnis di OLX.co.id. Pertama-tama kita akan membahas tentang sejarah OLX.co.id. Situs web ini hadir pada tahun 2005 dengan nama tokobagus.com dan merupakan pusat jual beli online terbesar di Indonesia yang dikunjungi oleh lebih dari 100.000 pengunjung setiap harinya. Situs jual beli online tokobagus.com beberapa waktu lalu telah berubah menjadi OLX Indonesia dengan nama alamat www.olx.co.id. Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa toko bagus yang sudah familiar atau kita sudah kenal dengan nama OLX ini dengan toko bagus, kenapa berubah menjadi olx.co.id? Berikut ulasannya. Tokobagus.com didirikan di Bali pada tahun 2005 oleh Arnold Sebastian IGG, seorang warga negara Belanda. Arnold pertama kali datang ke Indonesia pada awal Januari tahun 2000-an. Saat itu ia adalah seorang pengusaha muda yang baru saja lulus kuliah di Belanda. Melalui PT Isha Jaya, ia memulai usahanya sendiri di Indonesia. Tetapi setelah bom Bali 1 meletus, saat itu ia menawarkan jasa pembuatan situs e-commerce. Dan OLX sendiri ialah sebuah e-commerce global yang didirikan oleh Fabrice Grinda dan Alex Oxenford pada tahun 2006 di Buenos Aires. Grup OLX sendiri saat ini sudah berada di 106 negara menurut laporan Daily Social Net. Pada tahun 2010, Naspers, grup media besar asal Afrika Selatan, masuk sebagai inspektor strategis di OLX melalui investasi sebesar $20 sampai $40 juta. Naspers kemudian berinvestasi di Toko Bagus pada tahun 2010. Singkatnya adalah Toko Bagus adalah milik OLX sementara OLX adalah milik Naspers. Gitu. Selain Toko Bagus, Naspers juga telah berinvestasi di Multiply yang sudah tidak beroperasi lagi. Saat berinvestasi di grup OLX, Naspers mengatakan bahwa akan mengakuisisi atau mendirikan komunitas internet di suatu negara sebelum terjun ke layanan e-commerce, komunikasi, dan konten. Kedua, kita akan membahas tentang potensi dan peluang pasar di olx.co.id. Situs ini menyediakan layanan iklan premium yang harus dibayar oleh advertiser masuk saya. Tetapi sekarang sistem tersebut sudah diubah menjadi promo point. Dan ini hanya perubahan nama saja. Si pemesan iklan tersebut harus membeli poin dengan membelinya sendiri di situs-situs tersebut jika ingin mempromosikan iklannya. Biasanya iklan tersebut sama jenisnya dengan iklan yang gratis. Tetapi penempatan dan tampilan tentu lebih bagus dari iklan gratis.
dan sudah diatur supaya selalu terpampang di halaman web, dan tidak perlu capek mencari seperti halnya iklan gratis. Biasanya iklan ini berisi produk-produk berkualitas tinggi dan baru seperti serta mahal. Dan ingat, bukan hanya satu, dua, atau beberapa orang yang bersedia membayar iklan premium di sana. Mungkin banyak sekali orang yang mau, menurut saya. Oke, ketiga kita akan membahas tentang analisis persaingan OLX.co.id. Kita akan menganalisisnya. Oke, saat ini OLX menghadapi persaingan dengan website marketplace seperti bukalapak.com, tokopedia.com, dan juga dengan forum Kaskus yang sedang mencoba menjadi forum e-marketplace. OLX lebih pasif ketimbang situs e-commerce dan forum. Dalam hal ini, OLX dengan konsep iklan baris yang bersifat lebih pasif dari sisi fungsi bagi user harus banyak mengelontarkan biaya iklan lebih dari yang lain untuk mengakuisisi pengunjung ke website mereka, karena minim sarana untuk berinteraksi antara sesama pengguna. Misalnya, contoh, pengguna yang pasang iklan setelah iklan terpasang. Mereka tinggalkan website OLX selama berhari-hari sampai bertahun-tahun, alias dengan mode pasif, sembari menunggu ada yang menelpon. Begitu. Oke, keempat, kita membahas bagaimana keamanan di website olx.co.id. Website olx.co.id dijamin dan dienkripsi menggunakan teknologi Secure Socket Layer (SSL). olx.co.id mengambil beberapa langkah untuk melindungi informasi pribadi Anda di dalam fasilitas olx.co.id dari pengguna dan akses yang tidak sah. Walau sudah menggunakan perlindungan standar untuk melindungi informasi pribadi Anda, olx.co.id tidak dapat menjamin keamanan yang lengkap dari informasi pribadi Anda. olx.co.id juga melindungi informasi pribadi Anda melalui kontrol password dan meminta Anda untuk kerahasiaannya. Pihak olx.co.id tidak akan pernah meminta Anda untuk memberikan password, dan Anda dapat merubah password Anda setiap saat lewat pengaturan akun saya. Silakan Anda coba. Oke. Kelima, kita akan membahas model bisnisnya. Model bisnis di olx.co.id itu sih bagaimana sih? Oke, mari kita membahasnya. olx.co.id memiliki model bisnis toko online, penjual barang. Maksud saya penjualan barang. Atau tidak bisa sebut dengan produk. Mulai dari produk bekas sampai produk terbaru yang telah diupload oleh member atau orang yang terdaftar di olx.co.id, atau yang sering kita sebut dengan pedagang atau penjual. Situs OLX bisa juga disebut sebagai situs iklan. Jadi setiap orang bisa menjual menjual barangnya dengan memasang iklan di OLX melalui register atau mendaftar di situ OLX terlebih dahulu. Jadi menurut saya silakan daftar dan Anda menjual barang di olx.co.id. Oke. Dan untuk memasang iklan di OLX adalah gratis. Kan enak kalau kita gratis. Kalian suka gratis kan? Oke. Di situ olx.co.id terdapat masa aktif di setiap iklan. Untuk umum, masa aktif iklan adalah 60 hari. Setelah masa aktif iklan habis, iklan akan berstatus expired atau habis selama 30 hari. Atau kita bahasa Inggrisnya non-active. Oke. Dan secara otomatis akan terdelete permanen atau terhapus tidak bisa dikembalikan selamanya. Oke. Untuk properti, masa aktif iklan adalah 180 hari. Setelah masa aktif iklan habis, iklan akan berstatus expired atau habis 30 hari, dan selanjutnya terdelete atau terhapus selamanya, terdelete permanen, seperti iklan untuk umum. Oke, kita akan membahas yang keenam. Apa itu? Pertimbangan konsumen. Ini adalah
kita telah mengumpulkan oh, saran apa gimana kita lihat saja, saya juga nggak mengerti. Mohon maaf. OLX.co.id memberikan penawaran yang lebih personal sehingga pelanggan bisa mendapatkan produk yang memang sesuai dengan kebutuhan mereka, dengan menekankan jika program diskon hanya entry point saja. Program diskon ini dihadirkan dengan profitability untuk perusahaan. Untuk yang baru mengenal OLX.co.id, faktor diskon menjadi penting. Tapi bagi pelanggan yang sudah berkali-kali belanja di OLX.co.id, mereka menghargai komunikasi yang mudah, kemudahan dan pengalaman mendapat layanan yang prima. Itulah yang menjadi kunci penentu kenapa konsumen kembali lagi belanja di OLX.co.id. Bahkan merekomendasikan OLX.co.id kepada teman dan keluarga mereka. Oke, ketujuh kita akan membahas tentang kelebihan dan kelemahannya. Oke, ini adalah faktor terpenting dari semua yang kita bahas tadi. Menurut saya, kalau menurut kalian apa? Oke. Kelebihannya ialah pertama, toko bagus ini sangat mudah diakses dalam hal mendaftar, menjual, atau pemasangan iklan gitu, ataupun membeli begitu. Kedua, gampang ditemukan di search engine, memiliki pagelang yang tertinggi. Ketiga, tampilan dan toolbar mudah dipahami melalui dari kategori sampai keterangan yang lain. Keempat, untuk tampilan warna font dan tata letak juga sudah bagus dan tepat. Kelemahannya, pertama, toko bagus ini memakai bahasa Indonesia sehingga situs yang tidak dapat go internasional. Jadi menurut saya mungkin perusahaan OLX harus kasih bahasa lain gitu. Oke, rawan penipuan. Oleh karena itu kita harus benar-benar waspada. Jadi bagi adik-adik yang mudah ditipu harus waspada. Oke, ketiga, kita akan membahas tentang cara bertransaksi di OLX.co.id. Oke. Pertama, kita buat admin toh. Kita update informasi, kelola data baju, memajang baju, pilih baju. Untuk yang menjual di toko bisa memajang baju, atau yang untuk customer bisa pilih baju, kita masukkan ke keranjang, belanja, transaksi, laporan penjualan, mengirim baju, terima baju, dan sang pemilik toko itu akan menerima data bajunya, terus terima laporan penjualan. Itulah contoh tahapan proses transaksi di OLX.co.id. Kesimpulan, ini adalah yang terakhir. OLX merupakan website jual beli yang memudahkan banyak orang, terutama bagi orang yang sibuk dengan pekerjaan seseorang. Tetapi website ini terancam akan hacker ataupun penipuan. Alangkah baiknya website ini dibuat lebih resmi supaya aman, tidak ada penipuan dan tidak ada yang dirugikan. Website tersebut dengan tampilan sudah bagus, elegan, perpaduan warnanya tidak mencolok, mudah dioperasi, tidak menyulitkan konsumen atau pemakai. Itulah kesimpulan saya pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan di presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.